dan ingkang dahat kinurmatan. Ah, waduh. Baik, di rapat PPI kali ini kita ada format baru di 2026. Jadi format yang pertama adalah kita mau dikoreksi ya, Kisian. Format kita adalah untuk IPCN. Jadi ini pertemuan khusus untuk IPCN dan komite begitu ya. Tapi kemudian nanti ada pertemuan khusus unit. Nah, jadi nanti kita akan bicara misalnya PPI di unit stroke, PPI di ruang operasi gitu. Dan kita nanti yang berkunjung ke sana, ya. Betul, betul ya. Kita yang berkunjung ke sana. Jadi siap-siap Mas Joko sajiannya. Nah. Ya, karena apa? Karena nanti kita ingin spesifik terkait dengan keilmuannya, kemudian juga spesifik karena pasti ada persoalan dan kemudian kita spesifik mencari solusinya. Begitu. Itu sekilas terkait dengan apa yang nanti akan kita lakukan di PPI 2026 ini. Ya, untuk yang pertama adalah terkait dengan pemberdayaan IPCLN. Jadi Infection Prevention Control Link Nurse. Jadi N-nya itu nurse. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau dari laboratorium, apakah disebut IPCLN? Ya kalau N-nya masih nurse, ya maka dia tidak bisa, kecuali N-nya diganti. N-nya itu singkatan dari yang lainnya gitu ya, atau nakes gitu. Nah, monggo itu jadi IPCLN yang lain ya. Kemudian kalau IPCLN ini kenapa dia tidak dibuat subkomite tersendiri? Ya, karena kita masih mengacu pada undang-undang yang dimana komite kita adalah komite PPI. Jadi bukan komite di luar komite PPI. Ya, slide Mas Andri. Ya, ini adalah eh, kondisi ya kondisi atau settingan di mana letak dari IPCLN. Jadi IPCLN itu sebetulnya dalam kerangka kerjanya dia adalah sebagai partner. Jadi kita berkoordinasi bersama. Makanya posisi gabungannya, posisi gambarnya dia sejajar, tidak kemudian naik turun dalam kerangka berpikir kerja. Dan IPCLN ini dia merupakan eh, kelompok kerja atau individu yang menjadi titik temu antara kebijakan, kepatuhan, surveillance, edukasi, dan perubahan perilaku di unit pelayanan. Kenapa? Kenamanya ada linknya. Nah, inilah keistimewaan dari PCLN, dia ada link karena dia menghubungkan ini semua. Kalau kebijakan itu dia disusun oleh komite ya makanya namanya komite di Madirayu namanya adalah komite PPI. Kenapa kok komite kok bukan tim? Karena dari kamus dikatakan kalau komite itu adalah kesatuan kerja yang dia nanti memiliki hak untuk menyusun regulasi, sedangkan tim adalah kesatuan kerja untuk melakukan eksekusi. Makanya kan ada eh, tim gawat darurat. Nah, kenapa kok bukan komite gawat darurat? Karena dia kerangkanya ada kerja. Makanya kita namakan komite. Nah, mengapa IPCLN ini penting? Ya, IPCLN ini penting karena tiga alasan strategis. Yang pertama adalah PPI ini wajib dilaksanakan di semua fasilitas pelayanan kesehatan dan harus mencakup surveillance, banders, serta pendidikan dan pelatihan. Otomatis dari poin pertama ini dengan berbagai kegiatan yang mana di situ kegiatannya ada terkait dengan pelayanan, terkait dengan surveillance, terkait dengan pendidikan dan pelatihan, jelas tidak mungkin kemudian hanya disandarkan pada IPCN.
sehingga harus ada eh, orang internal yang ada di dalam unit tersebut yang dia akan menjadi penghubung dengan komite PPI. Kemudian yang kedua, implementasi PPI hanya hidup bila diterjemahkan ke perilaku harian di unit. Ya. Dan IPCLM karena dia adalah orang yang ada di dalam unit tersebut, maka dia mengetahui sebetulnya prosedur ini seperti apa. Sebagai contoh, kemarin kita terkait dengan apa Bu? Itu sirkuit ya Bu ya. Di ICU ada sirkuit yang di situ bisa dipakai bertahun-tahun begitu ya. Betul begitu ya. Ya, betul bertahun-tahun itu. Jadi sirkuit itu bisa dikatakan eh, kalau pakai bahasa sejarah itu artefak. Artefak yang dia bisa mungkin ada prasastinya bisa menceritakan dulu di ICU kepala ICU-nya ini dulu orangnya begini dan gitu dari sirkuit ini. Tapi kemudian dari diskusi itulah yang kemudian kita menyusun terkait dengan single use. Tidak usah reuse, tapi single use. Single use adalah single use. Sehingga beberapa device di ICU kemudian sudah kita lakukan single use. Nah, ini yang memahami implementasinya, prosesnya, mengapa pentingnya single use, itu adalah orang di ICU. Nah, kita dari PPI mensupport terkait keilmuannya, mensupport sebagai komite untuk menyusun kajiannya, dan kemudian diberikan ke manajemen. Kemudian yang ketiga terkait dengan HACE. Alasan strategis ketiga kenapa efisien penting terkait dengan HACE, terkait dengan kebutuhan hand hygiene, KLB, ya. Kemudian harus ada penggerak di garis depan, bukan hanya di level komite. Sebagai contoh saat ini campak, ya, sedang heboh campak. Campak sebagai penyakit, bukan sebagai kisah hidup ya, dicampakkan gitu ya, bukan campak sebagai penyakit. Campak ini secara teori simpel. Ruangan pasca pasien campak, pasien keluar dibersihkan, kemudian nanti berapa kemarin kita sepakati 15 menit ya. 15 menit pasien masuk lagi. Nah, sehingga ruang tersebut betul-betul bersih saat digunakan oleh yang baru. Namun ternyata dalam diskusinya ada wakil dari Maranatha satu. Oh ya, ternyata dalam diskusi tidak seindah kedipan mata, gitu ya. Tidak seindah kedipan mata, tidak bisa segendang setengah liang. Ternyata begitu kita akan berteori seperti itu, kemarin saya berkunjung ke Maranatha satu, pasien di IGD sudah mengantri dengan diagnosa campak. Otomatis kalau masuk seperti itu akan kesulitan. Dan saya rasa ini tidak hanya di rumah sakit kita, di rumah sakit lain di seluruh Indonesia pun seperti itu. Terkait dengan campak, bukan hal yang mudah. Ada yang mengusulkan sudah pakai pembersihan permukaan saja, padahal campak ini dia juga ada di airborne, sudah ada. Belum nanti kalau pasiennya namanya anak-anak, rewel dia minta keluar dibawa ke tempat bermain. Tempat bermain bertemu dengan anak-anak yang non campak. Ya sudah begitu terus. Ya. Nah, oleh karena itu inilah menjadi alasan ketiga dari kenapa IPCLN penting. Tanpa IPCLN yang berdaya, jadi IPCLN tidak hanya sekedar IPCLN, ini di sini semua IPCLN atau ada wakilnya IPCLN. Apa? Ada yang Wakil, tutor. ada wakil doang. Ya. Jadi tanpa IPCLN yang berdaya, sehingga IPCLN itu harus ada pelatihan, tanpa dia memiliki daya kekuatan pelatihan tersebut, maka PPI berhenti sebagai dokumen saja. Kalau dokumen sudah selesai, ya dokumen terkait PPI sudah selesai. Malah kemarin
Saya dokumen apa ya, Bu Yus? Kemarin saya membantu Ibu pojak apa, Bu? HPK selesai. Ya, ada pojak, Pak. Coba butuh pojak Pak. Hmm. Buat oh, sudah selesai sih. Nah, selesai. Ya monggo kalau ada sesuatu hal yang bisa saya bantu. Gitu. Kalau tidak curhat kan saya tidak tahu. Ya, maka PPI ini nanti akan dia berdaya sebagai PPI dan menjadi budaya kerja ini. Ya. Nah, dalam hal ini maka regulasi itu wajib. Maka dari itu terkait dengan dokumen, kemudian ya ini PPI terkait regulasi wajib, kemudian implementasi point of care-nya perubahan terjadi di level unit, ya, bukan hanya di rapat komite. Jadi rapat komite ini jangan terlalu sering rapat. Ya, maka di PPI yang baru ini, IPCN ini baru, itu jangan dikit-dikit rapat. Nah, tapi bagaimana rapat itu bisa di mana saja, work from anywhere gitu kan. Kemudian terkait dengan kepemimpinan, ini IPCN menjembatani kebijakan dengan kepatuhan. Slide. Ya, ini adalah, nah ini kalau secara hierarki, maka ada eh, komite, ini masih masih bahasa di perundang-undangan, kadang komite garis miring tim. Nah, kadang-kadang diartikan bahwa, oh kalau tim itu rumah sakit tipe D, gitu. Padahal tidak. Komite itu kalau secara bahasa, komite itu dia bisa mengeluarkan regulasi, sedangkan tim itu untuk kerja. Jadi pimpinan Fasiankes dalam hal ini direktur, kalau di rumah sakit, kita langsung bertanggung jawab ke direktur, ini IPCN, kemudian nanti IPCN di tiap unit pelayanan, bisa ICU, OK, kemudian rawat inap, HD, IGD, dan unit lainnya. Tapi tentu saja dengan catatan, kalau yang non nakes, artinya bukan perawat, tidak menggunakan istilah IPCLM. Ya, saya. Jadi ini mandat, kompetensi, dan pekerjaan inti IPCLM. Kriteria minimum D3 keperawatan. Kalau ini minimum D3 keperawatan bisa terpenuhi ya. Ya, yang tidak mungkin terpenuhi menurut saya ini minat dan komitmen PPI. Kira-kira minat nggak dengan PPI? Kalau dilihat dari senyumnya, senyumnya tidak simetris, agak miring ke kiri, ke kanan ini, jadi jajannya ya jelek. Sama, sama. Sudah kita mampu sama. Tapi kalau tidak ada yang memegang PPI, ya siapa lagi gitu. Masa akreditasi tanpa PPI? Ya sebetulnya bosan gitu. Ya, sebetulnya. Maka ini IPCN kita sudah berganti-ganti, tapi ketua PPI kan masih saya lagi kan. Lu lagi. Dan keputusan yang terakhir adalah mengangkat saudara sebagai ketua komite PPI 2025 sampai selesai. Sampai selesai itu kan kalau sampai sudah terima Japri kan. Nah, Japri malah berpulang. Repotnya di situ. Jadi mungkin nanti ada SK lagi, ketua komite PPI merangkap IPCD. Nah, itu mumet ya. Ya. Tapi ya karena itu komitmen, minat dan komitmen. Karena ada minat dan komitmen. Pelatihan dasar PPI, sudah pelatihan semua ya? Sudah, ada yang belum? Atau ada yang pengen tanduk? Nah, nambah lagi pelatihannya. Kemudian leadership dan komunikasi perubahan. Nah, tugasnya apa? Surveillance dan pelaporan dini. Ini bukan berarti kemudian, wah ini berarti mengerjakan tugas IPCN, bukan. Ditekankan pada pelaporan dininya ini. Ya. Kalau IPCN dia seperti mengkoordinir, merangkum semua hasil eh, pelaporan-pelaporan dini tadi. Tentu saja IPCN juga memiliki perangkat terkait dengan survei. Monitor kepatuhan isolasi. Karena kalau IPCN belum tentu bisa hadir.
Contohnya yang paling kesulitan kita ada monitoring terkait dengan hand hygiene. Karena ada dokter-dokter yang rawungnya datangnya itu sore hari, bahkan malam hari. Kemarin waktu Olimpiade PPI yang kedua, saya malah malam hari menilai. Dan malam hari ini kebanyakan rekan-rekannya ini ada rekan-rekan yang masih muda-muda. Sehingga mereka tidak mengenali saya. Bapak mau kemana Pak? Pak, panggil Pak mau kemana? Pak pintunya lewat sana Pak, jangan lewat sini. Oh iya, ini khusus untuk dokter. Oh iya, ini pasien orang rumah dokter memang ya. Karena saya nggak juga nggak pakai jas, gitu ya, nggak pakai jas karena menilai Olimpiade kemarin. Dan memang kalau Mas Hidayat itu hidupnya waktu malam, rame sekali. Rame, ada yang minum apa pengunjung minum apa nih teh gelas kemudian ditaruh gitu aja. Ya, dan saya lihat di rumah sakit lain pun seperti itu. Saya kalau sedang survei akreditasi, itu biasanya saya survei akreditasi itu hotel yang tempat saya nginep itu jauh dari rumah sakit. Tapi kan sekarang ada Gojek segala macam kan, udah nanti kalau sudah makan malam jam 10 itu pakai jaket, pakai topi, kemudian naik Gojek ke rumah sakit. Lagi ngechat, lagi dandan-dandan gitu ya, menyiapkan sinetron polusi gitu ya. Kalau kita enggak ya, jangan begitu. Ya, kemudian edukasi pasien, keluarga dan petugas. Kemudian eskalasi, nah edukasi ini juga juga tidak mudah ternyata. Ya, tidak mudah. Dulu waktu ada warung makan di depan fisioterapi itu apa namanya? Warung makan ya. Dulu kan sebelum di pojokan sana ada warung makan itu. Di situ kan pada ahli-ahli hisap kan berkumpul di situ, pada ngerokok. Saya kan kadang parkir mobil kemudian datang, Pak, jangan rokok dong, sampean sinten. Dikatakan sampean sinten. Ya udah, saya penanggung jawab pencegahan pengendalian infeksi. Ini mboten infeksi. Jadi rokok itu bukan penyebab infeksi, Pak. Itu kan ya benar juga gitu ya. Tapi pintu pintu terjadinya infeksi. Kemudian eskalasi cepat dugaan HES atau KLB. Nah, ini kita mewaspadai campak. Ini masa kecilnya sudah terimunisasi campak belum? Atau mau lupa? Sudah ya. Ya. Karena kita menjadi concern di situ juga, termasuk nanti karyawan baru, saya mengusulkan menyertakan buku imunisasi. Coba bisa masih ada, mungkin kan? Ya. Nah, 4 wajah epicellen yang efektif, role model menjadi telahan saat terlihat untuk hand hygiene, APD, dan kewaspadaan isolasi. Ada sejawat yang menggunakan apa kemarin kuku apa namanya? Nail art. Nail art ada Pak Joko Muhammad ya. Karena kemarin saya masih menemukan tuh nail art. Dok dilepas. Jangan dok eman-eman. Nah, ini kenapa pakai? Kemarin habis Imlek kan. Nanti Imleknya udah lewat. Dok masih eman-eman, masih bagus. Nah, ya sudah. Mau ikut lebaran. Oh ya sudah. Nanti belum dilepas lagi. Ikut ada pasca. Dan ternyata saya pikir lepasnya itu mudah, ternyata ada lem khususnya ya. Ya, makanya kemarin waktu Lebaran saya ajak anak saya ke mall itu, terus saya belok ke ada stand nail art itu. Anak saya yang malu, anak saya cewek-cewek dua, ada yang kembar itu terus bilang, ayah apaan sih? Kok mau pasang gituan yang pasang siapa? Nah, itu apa yang lihat? Karena itu ternyata dilem ya. Iya itu dilem deh dia ceritain. Oh, jangan pakai itu ya. Itu soalnya kok ngepasnya juga susah. Tapi katanya ada yang lebih mudah katanya. Kalau beli di Shopee atau mana katanya dia lebih mudah dilepas pasangnya. Ya, ya itu role model terkait dengan hand hygiene. Jadi pasien juga melihat, oh ini hand hygiene-nya seperti ini. Lokal komunikator, yaitu menerjemahkan kebijakan PPI menjadi bahasa kerja yang dipahami unit. Jadi termasuk fungsi edukasi tadi, jangan kemudian ke pasien, Pak, mohon hand hygiene 5 moments ya.
menggunakan hand rub antiseptik. Itu pasiennya awalnya masuk sini cuma karena tipes, kemudian mendengarkan penjelasan sejawat jadi gagal jantung. Ya. Karena judek mikir, itu apa ini? Bahasa yang komunikatif. Praktis monitoring, mendampingi audit, observasi, umpan balik, dan tindak lanjut. Ya. Sugeng Rawuh, Pak Agus. Early warning system, yaitu menangkap sinyal dini, infeksi, pajanan, atau outbreak sebelum terlambat. Ini yang juga sedang, sekali lagi terkait dengan campak ini menjadi perhatian kita serius. Kemarin kita sempat mengadakan pertemuan terkait Nipah, gitu ya, virus Nipah, tapi Nipah ternyata baik-baik saja ya. Tapi yang campak ini betul-betul menjadi concern kita. Atau sudah ada diskusi terkait campak secara PPI? Belum. Boleh nanti kita jadwalkan karena sudah ada korban dari nakes juga ya. Ada dua, kita jadwalkan untuk nanti kita diskusikan. Nanti. Ya, slide. Nah, ini ada bukti penelitian di Hanau Hospital. Ini di luar Jawa. Ternyata odds ratio kalau ketemunya 17,42 ini, ternyata supervisi IPCLM berhubungan dengan perilaku hand hygiene pada analisis multivariat. Ini bahasa statistik benar. Udah ditelan dulu deh, ya, ditelan dulu. Tapi ternyata IPCLM ini penting dan meningkatkan hand hygiene. Masih di rumah sakit yang sama, ternyata ketersediaan fasilitas juga berpengaruh. Artinya IPCI-nya sudah oke, tapi fasilitas cuci tangan misalnya kok tidak oke, tidak satu bed satu, maka ya tidak akan berpengaruh. Atau eh, fasilitasnya sudah ada, hand rub, botolnya merek X, itu yang harusnya isinya alkohol warna merah muda misalnya, tapi kok kemudian menjadi warna kehijauan. Hijau begitu dibuat cuci tangan ternyata agak kelingin. Begitu ditanya ternyata sunlight. Ya, di sini tidak ada, tapi di beberapa tempat saya kunjungi seperti itu. Yang paling banyak dipakai kalau nggak sunlight Mama Lemon. Gitu. Nah, kemudian program Lignos itu meningkatkan kepatuhan energi dalam 6 bulan. Ini hasil penelitiannya seperti itu. Jadi ya, IPCLN ini belajar dari literatur, peran IPCLN ini konsisten muncul sebagai role model, sebagai komunikator tadi ya, sebagai peran-peran tadi. Kemudian pendidikan yang struktur, dukungan IPC team, IPC team itu komite PPI, dukungan manajemen atau atasan unit, pertemuan berkala. Nanti kita akan lakukan seperti ini, pertemuan berkala bulan depan yang mengumpulkan semua IPCLN. Ada grupnya IPCLN? Belum. Belum ada. Nah, tolong dibuat grup. Siapa tahu usulannya malah dari usulan rekan-rekan di unit. Dokter, kami ingin apa? Kita refreshing terkait apa lah? Terkait dengan CSSD, terkait dengan apapun, ruang operasi itu. Yang sering konsul saya itu ruang operasi, penuh ide Mas Joko. Silakan nanti dikemukakan aja, dok, refreshing tentang ini. Nah, silakan. Ya, kemudian bukti efek pada luaran HES langsung masih heterogen, namun kepatuhan praktek IPC cenderung membaik jika tim atau komite PPI ini bekerja sama dengan IPCLN. Nah, ini adalah urutan dari pemberdayaan yang dimaksud. Artinya IPCLN akan bergerak bagus kalau mandatnya jelas, perintahnya jelas. Di sini yang IPCLN mana? Kan saya lihat ada perwakilan dari unit, bukan IPCLN. Yang IPCLN, SK-nya IPCLN 1, 2, 3, 4, oh, munculnya nggak seragam. 5, oke. Oke. Hanya yang PCN. Ya, oke. Nah,
sejawat yang mendapatkan tugas PCLN sudah mengetahui jobnya enggak, mandatnya apa? Sudah tapi lupa, sudah terima SK tapi ya sudah, gitu. Yang sudah ya sudahlah, gitu. Oke. Nah, nanti mungkin saya usul mandatnya kita buat lagi, kita cetak lagi, ya, dicetak lagi, kemudian diberikan kepada EPCLN, ya, diberikan EPCLN. Kemudian pelatihan, kemudian fasilitas dan data, umpan balik pengakuan. Ya. Ya, jadi EPCLN itu tidak akan efektif kalau hanya ditunjuk. Kita mendapatkan SK saja tanpa diberitahu tugasnya ini, kemudian usul saya dibuat grup, dibuat grup untuk komite untuk IPCLN. Ya, selain ya, saya yakin sejawat sekalian langsung konsennya ke gambar mereka bertiga, ya. Dan gambar ini langsung tersebar ke Indonesia, Indonesia. Kenapa? Langsing. Oh ya, caranya fotonya, handphonenya dibalik katanya. Saya kadang kalau di foto terbalik itu langsingnya kelihatan, tapi jenggot saya dari kayaknya tambah panjang gitu. Makanya saya nggak, udahlah apa adanya saja kok jenggot itu yang tambah panjang, padahal tidak sepanjang itu. Nah, jadi pemberdayaan IPCLN ini ada 5 pilar yang harus dibangun bersama, seleksi dan mandat. Nah, jadi pilih orang yang tepat, bukan sekedar giliran. Oh besok giliran ya jadi IPCLN. Nah, yang begitu selesai jadi IPCLN atau selesai jadi IPCN kemudian langsung bersyukur, ya. Bukan seperti itu. Kemudian ada pelatihan berjenjang mulai dasar dari komite apa PPI dasar, kemudian nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan yang lainnya, termasuk apa yang akan kita lakukan kunjungan di unit dan termasuk hari ini. Waktu dan dukungan atasan, ya, jam kerjanya terlindungi, jangan kemudian karena IT CLN kemudian mendapatkan jam tambahan, ya. Kemudian dukungan kepala ruang serta koneksi rutin dan IPCN. Sudah tahu ruang PPI? Sudah ya. Saya pikir saya takut seperti saya dulu. Saya dulu awal kerja di Madirahayu cari ruang Eva tuh mutar-mutar, mutar-mutar. Mau nanya satpam kok gengsi gitu ya. Kalau yang dokter-dokter sekarang kan diantar kan, diantarkan, dikenalkan. Kalau dulu enggak dicol kayak gitu. Ya, kemudian data, feedback, dan alat, jadi terkait dengan form-form atau mungkin kita sudah menggunakan Google Form, silakan. Pengakuan dan karir, nah ini terkait dengan penilaian kinerja IPCLN. Ada penilaian atau kredit khususnya enggak? Tambahan? Tidak ada. Berarti semuanya berdasarkan konsep Trisatya dan Dasa Dharma, ya. Ikhlas bekti, bina bangsa, berbudi bahwa laksana. Gitu. Sudah. Itu nanti rewardnya berupa pahala. Tapi pahala itu bisa diambil di alam lain, gitu. Gak usah buru-buru ya, gak usah buru-buru. Ya, tapi paling nggak ada ini, ada pengakuan bahwa ini habis siap. Ya, dari kepatuhan ke budaya ini ritme kerja efisien di unit. Ini coba saya bagi menjadi frekuensinya harian, mingguan, bulanan, dan insidental. Harian seperti terkait hand hygiene, ya, terkait dengan APD, pemakaian APD, kemudian output langsung bisa temuan cepat dan pengingat langsung. Jadi misalnya, loh, kok cuci tangannya bukan model WHO, tapi model Lamongan gitu. Tahu cuci tangan model Lamongan enggak? Iya, di Kobok gitu ya, Kobok. Nah, belum pernah makan penyetan Lamongan. Ya, itu di Kobok begitu. Nah, itu kan langsung kita tegur. Oh, bukan seperti itu.
kemudian membuat PPI terlihat dan dibicarakan setiap hari. Dan PPI ini memang saya rasa eh, di Rumah Sakit Madirayu menjadi sebuah komite yang cukup disambut gitu ya. Contohnya saya masuk ke sebuah ruangan langsung disambut pagi dokter gitu ya. Keras pagi dokter, terus nanti yang di sebelah sana pagi dokter, sebelah sana lagi pagi dokter, makanya itu kode berantai ya. Artinya ada dokter itu gitu ya. Pagi dokter gitu. Keras, nah itu kode. Awalnya dulu saya menganggap bahwa wah rumah sakit ini isinya orangnya humble semua ya, disambut pagi dokter. Nah, rupanya setelah saya amati, oh ada pola ini ya. Tapi tidak apa-apa. Budaya, budaya saling mengingatkan ya, mengingatkan. Budaya early warning system. Wah, bagus ini. Kita sebentar lagi akreditasi ini, harus tahu ini early warning system. Kemudian aktivitas yang mingguan, audit ringkas, follow up temuan, edukasi. Edukasi enggak setiap hari misalnya edukasi eh, setiap minggu, monggo diawali dari situ dulu. Kemudian nanti ada daftar masalah, actionnya seperti apa, kemudian menumbuhkan disiplin, perbaikan kecil yang berulang, kemudian bulanannya merekap indikator, diskusi dengan IPCN dan keparuan, kemudian insidentalnya terkait dengan eskalasi cepat bila ada pajanan, cluster, atau outbreak. Slide. Ya, ini ada roadmap implementasi 100 hari. Ya, ini kalau terutama kalau sebuah rumah sakit masih baru ya, baru berjalan, IPCN-nya mau dimulai, PPI-nya mau dimulai, nah ini roadmap-nya. Kalau kita sepertinya sudah tidak perlu roadmap ini, karena PPI sudah menjadi bagian dari budaya pelayanan kita. 0 sampai 30 hari pemetaan unit prioritas, tentukan kandidat IPCL-nya. Ini kalau awal mau membentuk IPCLN, baru diberi SK, uraian tugas, KPI awal. Kemudian 31 sampai 60 hari, nah itu ada pelatihan, ada audit singkat, diajari audit singkat, untuk feedback, pastikan fasilitas umum. 61 sampai 80 hari, mulai ada dashboard di unit, program-programnya apa saja yang akan diselesaikan, ada forum pertemuan IPCLN dan IPCN, dan eskalasi temuan yang berisiko. Nah, 81 sampai 100 hari sudah mampu review, mulai publikasi terkait dengan rencana, dan nanti mulai ada report. Ya, ini minimum EPCLN, program EPCLN, minimum ada unit prioritas, ditambah satu indikator kepatuhan, ditambah satu feedback mingguan yang didapatkan dalam satu rentang 1 pekan itu, kemudian ada minimal satu forum bulanan dengan EPCLN. Nah, ukuran keberhasilannya bukan nol infeksi, jadi mungkin nggak sebuah rumah sakit infeksi nol, mungkin nggak? Ya mungkin saja kalau Madirahayu itu alamatnya di Neptunus gitu ya. Ya mungkin saja di sana yang tidak ada kuman, tidak ada. Tapi selama ada di bumi, nah ini pasti masih ada. Makanya tidak ada. Ini ruangan nggak steril, nggak. Kalau steril itu alat, tapi kalau ruangan tidak mungkin steril. Makanya kalau dokter-dokter yang pegang pisau waktu operasi itu langsung kasih antibiotik 5 misalnya. Ceftriaxone, gentamicin, ciprofloxacin, apa namanya metronidazole, kemudian piperacillin-tazobactam. Alasannya, nah ini kan ruangannya belum tentu steril, nggak mungkin. Ya. Maka dari itu kalau akreditasi nilai VAP 0, IDO 0, TAUTI 0, semuanya 0, itu malah mencurigakan. Karena ada sesuatu hal yang kita harus pahami bahwa di dalam pelayanan itu pasti ada infeksi. Jadi bukan non infeksi, tapi adalah terbentuknya struktur ritme dalam program PPI itu berjalan, data-data mulai dipakai, dan
ada apa semacam gambaran grafik yang bisa terlihat ada progres. Ya. Ya, jadi ini yang metrik yang bisa dilihat tiap bulan, cakupan IPCLN, kemudian ada pelatihan, berapa IPCN yang lulus pelatihan, berapa yang belum, pelatihan level apa, dasar atau lanjut. Ada pelatihan lanjut IPCLN? Belum ya? Ya, nanti kalau sudah ada diklat, kita buat ya. Di Madirayu ini menurut saya banyak hal yang bisa di-sharingkan. Diklatnya di Madirayu cukup banyak. Kepatuhan inti terkait hand hygiene, APD, isolasi, cleaning, ya. Kemudian surveillance-nya terkait HACE, fase pajanan, waktu respon, tindak lanjut terkait dengan temuan audit dan hasil per unit. Ini yang nanti eh, dilihat atau dipantau. Ya, nah hambatan sekarang. Hambatan yang sering muncul. IPCLN ditunjuk, tapi tidak punya waktu kerja yang nyata. Apakah dari sejawat yang IPCLN itu bisa membagi, oh saya lagi mengerjakan tugas IPCLN, ini saya sedang mengerjakan tugas sebagai staf di unit. Akan kesulitan. Nah, itu yang hambatan sering muncul. Beban kerja tinggi. Apakah selama ini IPCN ada tugas mengumpulkan laporan ke IPCN? Belum. Nah, nanti di apa kita susun tanpa menimbulkan kalimat ini beban kerja tinggi. Atasan unit belum melihat IPCN sebagai aset strategis. Dokter atau staf lain menganggap PPI hanya urusan orang PPI. Ini gue banget ini ya. Jadi gue banget. Jadi saya itu kadang masih bertemu dokter yang kalau ketemu saya kemudian nggak belum tanya apa-apa, sudah cuci tangan. Dia langsung bilang sudah cuci tangan. Jadi seakan-akan wajah saya ini wajah keran gitu ya, bukan cuci tangan. Sudah cuci tangan. Turnover membuat program selalu mulai dari nol. Jadi kalau ada hambatan, coba kita mulai lagi lah. Terus menerus seperti itu tidak akan maju. Data ada tapi tidak menjadi aksi. Hanya ada data-data saja. Nah ini mitigasinya, tetapkan porsi waktu, target dan agenda rutin. Ini yang sedang kita mulai. Nanti yang berikutnya silakan ditindaklanjuti buat grup IPCLN agar kita bisa komunikasi di situ. Kalau perlu saya dimasukkan situ, kalau boleh loh ya, kalau boleh di situ. Karena kadang-kadang tuh janganlah dokter itu jadi masukan. Nanti kan kita di sini bisa untuk arisan gitu ya. Nanti saya dimasukkan kalau kalau berkenan. Siapa tahu ada sesuatu hal yang bisa saya bagikan di situ. Kemudian terkait dengan audit, ya, silakan menggunakan audit yang misalnya sudah ada Google Form, silakan menggunakan Google Form dan formnya tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu terlalu berbelit-belit. Masukkan KPI, IPCLN ke penilaian unit dan rapat mutu, kemudian bangun komunikasi lintas profesi, ya, bahwa PPI itu urusan semua orang. Siapkan paket onboarding edition baru dan forum per learning berkala, jadi seperti ini, forum diskusi. Pastikan setiap indikator punya pemiliknya, tenggat waktunya, dan kapan reviewnya. Ya. Jadi sudah kita jadwalkan apa saja yang harus dikerjakan, kapan tenggat waktu, dan kapan direview. Ya. Yang penting sekali lagi adalah berdayakan IPCLN bukan hanya sekedar menunjuk ya. Jangan tempatkan IPCLN sebagai simbol kepatuhan, tapi tempatkan sebagai penggerak perubahan di titik layar. Itu yang terkait dengan IPCLN. Ya, matur nuwun, bagaimana kalau hilang? Ya. Matur nuwun, terima kasih, kamsahamnida, syukron, gitu ya. Udah pakai 4 bahasa. Baik, itu dahulu yang terkait dengan IPCLN. Ada yang ini gimana? Mau lanjut ke duanya dulu?
sekalian ya. Baik, baik. Yang berikutnya terkait dengan apa? Ikra ya. Oke, Ikra. Untuk sendiri, Kenapa? untuk materinya untuk sendiri. Ya. Itu dari Ada Ikra 2026. Iya, betul. ada yang 14 halaman tuh. Oh, gitu. Oh ya. Baik, kita akan bicara terkait dengan ICRA, Infection Counter Risk Assessment. Ya, slide. Jadi ICRA ini menjembatani data surveillance. Oh ya, termasuk materi-materi ini nggak usah dicatat. Kita kan di Rumah Sakit Madirayu, RSMR, bukan di UMR, Universitas Madirayu, UMR, gitu ya. Bukan. Jadi nggak usah dicatat, nanti dibagikan, nanti nama saya dihapus, diganti nama sejalan, ya. Terus nanti dipresentasikan lagi. Ini saya yang buat. Nanti di akhirat kita ketemu, ya, sama di malaikat. Anda saksinya ya, waktu itu yang buat saya apa ini? Nggak usah dicatat ya. Dicatat menu-menuin nanti nggak terbaca. Mending pakai ini. Nah itu pentingnya grup. Nanti ada grup itu pentingnya seperti ini untuk membagi. Ya, jadi terkait IKRA ini menjembatani data surveillance, prioritas risiko, keputusan fasilitas. Ya ini kalau IKRA bangunan, kayak dengan pelindungan pasien, tenaga kesehatan saat muncul. Nah, alur utamanya, ini alur garis besarnya, ada identifikasi, analisis, prioritas, intervensi, monitoring, dan kemudian nanti reevaluasi. Itu yang secara secara globalnya seperti itu. Nah, HAIS sendiri, Healthcare Associated Infections, masih menjadi beban besar, dan disinilah IKRA itu menjadi kompas. Dan ini penelitian WHO, 1 dari 10 pasien itu terdampak HAIS secara global. Jadi ada 10 pasien masuk ke rumah sakit, satu kena HAIS. 1 dari 31 pasien di rumah sakit di Amerika Serikat, ini di Amerika ya, memiliki sedikitnya satu HAIS pada satu hari tertentu. Artinya apa? Kalau memiliki sedikitnya satu, artinya apa? Dia bisa HAIS-nya ada beberapa. Kena SI atau IDO, kena VAP, kena KUT. Bisa jadi seperti itu. Nah, banyak yang dapat dicegah dengan infection prevention control yang kuat. Dan nanti ada terkait program WASH terkait dengan apa pengelolaan cuci tangan. Nah, implikasi IKRA semakin besar beban infeksi dan resistensi, semakin penting memiliki atau memilih fokus program berbasis data lokal, bukan uh, intuisi belaka. Wah, menurut saya ini tidak hidup. Tunggu dulu. Harus ada data yang mengatakan bahwa ini bukan hidup. Nah, IKRA sendiri dibutuhkan agar rumah sakit dapat memilih prioritas risiko tertinggi, mengarahkan surveillance, dan membenarkan kebutuhan intervensi SDM dan fasilitas. Jadi, IKRA itu dimuat atau dibuat sebelum apa? Sebelum suatu kinerja. Kalau terkait dengan ikrar bangunan ya sebelum bangunan itu dibangun. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui ini prioritasnya level mana. Saya melihat yang di sini juga terkena HAIS itu. Healthcare Associated Insomnia Somnolent. Ya. Ada yang insomnia, ada yang somnolent. Saya sudah mulai mengantuk. Ya,
IKRA adalah proses multidisiplin, proaktif, dan terdokumentasi. Jadi untuk mengerjakan atau untuk membuat sebuah IKRA, maka harus ada berbagai masukan, berbagai terkait multidisiplin ilmu. Sugeng Bapak Presiden, karena namanya Presiden Bimo. Ya, proaktif yaitu mengantisipasi dampak potensial sebelum kejadian membesar. Jadi bukan setelah kejadian baru diantisipasi. Ya. Multidisiplin artinya integrasi secara klinis, secara PPI, secara teknik, K3, sanitasi. Sebagai contoh, eh, 2 tahun lalu mungkin itu ada pasien dirawat di Maranatha 1 kalau nggak salah, itu dari ulkusnya ditemukan Acinetobacter baumannii. Dari ulkusnya Acinetobacter baumannii yang multi drug resistant, tapi di ulkus. Padahal asinet sendiri itu habitat ya atau tempat hidup alaminya itu di debu. Salah satunya di debu tanah. Dan saat itu ada pembangunan yang ikranya sudah kita ACC, tapi terpalnya lepas rupanya. Akhirnya debunya berterbangan masuk ke ruang pasien. Dan berkat itulah, maka kemudian kita merevaluasi kembali. Oh, loh, lepas toh. Ternyata ada lepas di situ. Nah, disitulah kemudian kita secara teknik dilibatkan, secara PPI juga kita terlibat, dan secara klinis pasien pun juga akhirnya kita sampaikan pasien ini tidak perlu antibiotik. Kita iklannya sudah kita perbaiki, kemudian barriernya tadi kita perbaiki, kemudian pasien ini rawat luka, ya, aseptik dan intensif. Ya, terdokumentasi dan berorientasi aksi artinya hasil dari IKRA itu harus terlihat dalam register, prioritas PPI, rencana tindak lanjut, monitoring, dan komunikasi kepemimpinan. Jadi tidak hanya tulisan saja yang kemudian disimpan, tapi harus terlihat ya, terdokumentasi dan orientasinya aksi. Oh ini aksinya seperti ini. Nah, apa saja yang dinilai dalam IKRA infeksi? Satu, terkait dengan populasi dan geografi. Area yang rentan yang mana, kelompok rentannya, endemik, kepadatannya, kemudian asuhan dan prosedur. Nah, ini pasien pasca mendapat tindakan apa, device, obat, dan alat kerja, kemudian fasilitas dan lingkungan, seperti air, debu, HVAC. Ya. Makanya kalau PPI bergerak itu kan tidak hanya kemudian melihat pasien. Pasiennya stroke non-hemorrhagic, tapi kemudian dalam kultur sekret ET-nya ditemukan Pseudomonas. Kemarin kita sempat ketemu Pseudomonas banyak ya Bu ya. Tapi kemudian akhirnya setelah kita evaluasi Pseudomonas ini akan berlalu bersama. Ini kalau bicara Pseudomonas kemarin di ICU itu disetelkan soundtracknya Noah pun. Biar hujan menghapus jejakmu. Dan betul begitu hujan sudah reda, sekarang sudah jarang hujan. Semarang jarang hujan. Di sini masih hujan. Oh masih. Oh. Tapi Pseudomonasnya sepertinya tidak seintens dulu ya hujannya. Karena Pseudomonasnya sudah berkurang banyak. Kenapa? Karena Pseudomonas ada di ruang yang lembab. Ini kita evaluasi. Ada kemungkinan rebesan, rebesan, rebesannya bukan karena bocor, karena memang dinding kita ini dinding yang menyerap air tapi tidak bisa mengeluarkan air. Kenapa? Karena kita menggunakan cat kimia. Nah, nanti kalau di rumah dipraktekkan ya, dilihat. Loh, rumah saya kok sudah dicat kok, tapi kemudian di bagian dalam ada kayak gerumpul-gerumpul, entah gerumpul-gerumpul enggak. Bahasa Indonesia gerumpul-gerumpulnya apa? Apa? Gelembung-gelembung kan. Kalau Jawa beres. Gelembung-gelembung atau yang seperti pasir atau bercak kayak basah, itu artinya
air masuk tapi nggak bisa keluar karena tertutup oleh cat tersebut. Jadi dia tidak bisa menguap. Lain kalau sejawat melihat lukisan manusia goa. Waduh, saya belum pernah tinggal di goa. Enggak, lihat Google aja gitu. Lihat di Google itu kan lukisan manusia goa masih bagus. Atau catnya keraton. Sampun nate tindak keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, keraton Mangkunegaran. Nah, itu kan cat keraton apa ada dulu zaman Diponegoro ngecat pakai mobilek itu kan tidak ada. Ya. Itu catnya pakai cat alami. Nah, kalau cat alami itu dia bisa bernafas, dindingnya bisa bernafas, tidak akan gerumbul-gerumbul tadi. Waktu rehab medik dibangun, direnov, itu ada beberapa, saya ada wakil rehab medik kan. Oh, rehab medik. Itu ada beberapa anak yang speech delay, itu mereka langsung mendekati dinding, ya dia kayak ke tembok ratapan begitu, nempelkan sambil gitu, menghirup-hirup gitu, terus tengisan sendiri. Kenapa? Karena catnya cat mineral yang mengandung timbal. Dan itu kalau cat itu ngeletek diambil, kebetulan waktu itu nggak ada yang ngeletek. Kalau ada yang ngeletek, mungkin anak itu akan ngambil di mood seneng dia, manis rasanya. Kenapa sekarang banyak anak speed delay? Karena salah satunya ada terlalu banyak kimia di area kita, makanan, minuman. Salah satu cara pengobatannya yaitu ada pengobatan mengurangi paparan itu atau menghantam dengan, kalau saya mengobatinya dengan enzim. Jadi yang sudah masuk, paparannya masuk, sampai di tubuh kita dihantam menggunakan beberapa enzim. Bukan anak saya spesialis juga. Hmm. Makanya saya mengarang buku. Sudah dapat buku saya nggak Pak Joko? Bukunya novel ilmiah judulnya Hening dan Harapan. Nanti dikasih nanti. Atau buku nggak dijual, tak buat ISBN terus saya bagikan lewat medsos. Terus tahu-tahu ada saya dulu anggota DPR, saya dulu apa macam-macam itu. Cucu saya begini juga. Ternyata sudah sampai kemana-mana gitu. Cuma kok saya belum dipanggil Pak Prabowo ya. Jadi menteri opo ngono loh. Menteri PPI gitu ya. Ya, itu ya terkait fasilitas lingkungan. Air, debu, HVAC seperti ini. Cuma ada AC 2. Hah? 3, mana tadi? Oh, ya di sana. Semuanya mengarah ke sana dan saya berikan penghormatan terhadap yang memakai masker. Bagus, bagus kelihatannya ketawa itu karena matanya menyipitnya dari ketawa. Masih pakai masker ya. Kenapa? Karena siapa tahu saya mengandung bakteri apa, nah itu masih masuk ke sana. Karena tidak ada exhaust di sini. Nah, data surveillance terkait haze, outbreak, sudah ada data campak. Ada data campak, ada ya. Nah, nanti itu menarik juga kita bahas. Ya, ya. Alur inti IKRA tadi identifikasi, kemudian dianalisis, diprioritaskan, dan yang paling penting adalah dikendalikan. Kenapa? Kenapa kendalikan ini kok warnanya berbeda? Artinya di situ ada aksi, tidak hanya jatuh pada dokumen saja. Ya, ini scoring terkait dengan IKRA. Ini pakai, oh ini dia. Ya, nanti, ya ini luaran IKRA, ini saya langsung masuk ke sini saja. Terkait dengan IKRA renovasi. Jadi ini sebelum pekerjaan, bukan setelah keluhan itu muncul. Itu tadi ya. Nah, ini sudah pernah mendapatkan pelatihan IKRA juga, membuat IKRA. Di PPI Dasar ada. Kemarin ikut pelatihan PPI Dasar. Terus mudeng nopo mubeng. Jelas nopo belas keluar dari ruangan kumlot atau kemelut. Nah, kemelut. Terima kasih. Ya, jadi ada beberapa ini nanti saya saya bagikan. Intinya ada beberapa tahapan. Yang pertama ada terkait dengan penilaian kemungkinan atau probability terjadinya. Ada yang tingkat risiko 1 sampai 5 ya.
dari very low sampai very high. Ya, dapat terjadi kalau very low keterangannya dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun. Jadi kalau misalnya eh, tertusuk jarum, tertusuk jarum berapa kejadiannya? 26. 26 dalam waktu belum 5 tahun. Berarti tidak kita bisa masukkan ke dalam tingkat risiko 1. Bisa jadi kita masukkan yang lebih sering atau merah itu. Betul ya? Ya, dalam 1 tahun 6 sampai 12 bulan, 6 sampai 12 kali dalam 1 tahun terjadi. Maka tertusuk jarum ini menjadi very high. Nah, kemudian hal yang kedua yang dilihat ada dampak. Seperti tertusuk jarum tadi, kira-kira dampaknya yang mana ini? Yang minimal, tidak ada cedera, jelas ya mungkin ya. Cedera ringan, luka lecet, prolong, luka robek, berkurangnya fungsi motorik, cedera luas, cacat lumpuh, atau kematian. Kira-kira yang mana? Bisa diatasi hanya dengan P3K, dikasih betadin saja cukup, tertusuk jarum. Dampak. Nah, itu yang misalkan kayak sudah hepatitis. Nah, kita lihat dampaknya bukan di betul, betul, ya, betul, betul Pak Bimo. Jadi dampaknya, kita lihat dampaknya. Kalau tertusuk jarum tadi, apalagi yang sudah hepatitis sudah confirm itu ya, sudah confirm hepatitis seperti ini, ya bisa kita masukkan apa? Dampak terberat hepatitis apa? Bisa nggak masuk ke kata tropik? Bisa tidak? Siapa yang milih nomor 5? Angkat tangan. Oke. Siapa milih nomor 4? Angkat tangan. Ya. Siapa milih nomor 3? Angkat tangan. Ya. Nomor 2. Kan nomor 1 nggak mungkin. Angkat tangan. Nomor 2? Nggak ada. Dan maunya apa ini? Tak pilih. Tidak boleh semua. Ya. Efisien? Kira-kira yang mana? Kasus dari Pak Bimo tadi kemungkinan yang mana? 4 atau 5? Kalau saya kalau lakukan kan ya sampai melakukan kan tidak memiliki penalti. Ya, ya sudah ada tindakan darinya. Ya, saya juga lebih condong ke 4. Ya, ya. Oke. Kemudian sistem kelanjutan, ya, tingkat resikonya 1, 2, sampai 5 juga ya. Solid peraturan ada, fasilitas ada dan dilaksanakan. Nah, sampai yang non tidak ada peraturan. Nah, terkait dengan jarum untuk perlakuan benda tajam sudah ada regulasinya belum? Sudah ada, peraturannya ada, fasilitasnya ada, tapi tidak dilaksanakan. Tidak selalu atau tidak dilaksanakan? Tidak selalu. Karena dari semua semua karyawan kita berapa Pak Gus? Total 1.800. Itu sudah termasuk saya, Pak. Oh, sudah ada. 1.800. Nah, ini tergantung misalnya ada kejadian saya 26 tadi berarti kan yang lainnya masih melaksanakan. Kalau mereka berhubungan dengan benda tajam. Ya. Kecuali ada yang insiden ini ya, sering buka laci apa-apa dipikirnya lah itu ketusuk. Nah, kalau ini bukan masalah dia mau tidak mau melaksanakan, tapi ini justru mencelakai yang nanti teraudit ada siapa yang menaruh ini. Ya, ini ada sistem kelanjutannya.
Nah, nanti dibuat ini tabelnya seperti ini. Ya. Sudah berwarna-warni di tempat kita, ada warna-warninya. Oh, belum lihat belum. Ya nanti dibuat warna-warni aja. Ya, ini nanti kemudian kita tentukan ya pertemuan dari koordinat ini dia masuk yang mana ini. Misalnya 4 sangat mungkin tapi timbulnya ringan berarti dia masuk sedang. Timbulnya berat berarti dia masuk ekstrim. Ini nanti dicocokkan ke sini. Ya, ini kalau tadi ikra terkait infeksi, ini ikra terkait bangunan. Ada tipe A sampai D, di mana A itu risiko rendah, B itu invasif kecil seperti instalasi kabel, yang tipe C ada moderat, debunya moderat seperti apa untuk mengganti wallpaper misalnya itu ada debu minimal sampai tipe D yang proyek besar. Kita sedang membangun gedung ini berarti masuk tipe apa? Tipe D. Nah, target utama ikrar renovasi ya pada kelompok yang paling mudah mengalami dampak berat. Nah, siapa yang rentan? Hematologi onkologi kita belum ada ya fasilitas itu. ICU NICU kita ada, pasien imunokompromis, neutropeni kita juga ada. Apa yang harus dicegah? Spora, debu, ya spora jamur, sebenarnya. Jamurnya bukan jamur yang tampak, dia jamur yang mikroskopis. Kontrol utama barrier rapat ditutup ya. Kemudian syukur ada negatif pressure. Tadi saya lewat dari eh, apa belakang itu apa namanya dari Ester ya dari Ester saya lewat karena turun di travel lewat situ kita sedang mengerjakan yang tekanan positif itu ya. Yang tekanan positif untuk imunokompromis itu juga sudah pakai barrier. Divalidasi audit harian, monitor airflow-nya, cek kebocoran terkait dengan barriernya. Ya. Jadi ini sebelum dikerjakan itu sebelum dikerjakan dia ada pemetaan pasien, kemudian rute aman, komunikasi lintas unit saat pekerjaan menjaga barrier, tekan debu, monitor dari tekanan kalau menggunakan tekanan negatif, batasi lalu lintas. Setelah selesai, general cleaning, uji fungsi ruang, buka area setelah dinyatakan aman. Ya, ini kalau mau membuat ikra untuk biasanya rumah saya baru ya, rumah saya baru itu membuat budayanya mulai dari data-data di disusun, kemudian pilih prioritas yang tertinggi. Nantinya kalau ada proyek ini berarti dia prioritasnya seperti apa, kemudian sistem terbentuk. Ya, jadi IKRA itu bukan formulir, ya, jadi itu terkait dengan aksi nyata, terkait manajemen risiko, kemudian prioritasnya harus berdasarkan data, dan kalau terkait renovasi maka harus ada pengamatan terkait dengan debu, airflow, dan water system setelah. Begitu terkait dengan IKRA, eh, terima kasih, matur nuwun, Hamsanida, syukur, silakan kalau mau disambung dengan diskusi. Baik. Terima kasih Dr. Rida atas pemaparan materinya terkait tugas-tugas IPCLN dan anggota lainnya dan materi kedua terkait tentang ikrar infeksi dan renovasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, saya minta aplausnya untuk Dr. Rida yang sudah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu kami persilakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ditanyakan Curhat, eh, curhat. curhat atau apapun itu terkait tentang pembuatan ikrahes ataupun tugas teman-teman di ruangan yang mana kemarin kita dari komite juga
mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu semuanya di masing-masing unit untuk membuat ikrar. Mungkin yang belum selesai atau belum dikumpulkan, nah silakan. Mungkin ada kendala yang mau ditanyakan di sini, boleh kami persilakan. Monggo. Ada dari Bapak Ibu yang mewakili untuk bertanya atau mungkin sharing, monggo saya persilakan. Sepertinya sudah paham semua. Oh sudah, nggak ada pertanyaan. Berarti ikrarnya sudah selesai semua ini ya? Ya. Sudah dikumpulkan. Puji Tuhan, sudah. Tenang ya kata Bapak. Dan nanti kami akan lihat kembali di folder Tiran. Nah ini dari Bapak Ibu nggak ada yang bertanya? Sudah clear semua? Lah, mungkin bagus sepertinya ini. Ya, terima kasih. Luar biasa Dr. Ido ilmunya yang dibagikan untuk kita semua. Tapi ini kan konsep yang luar biasa. Ya, namun lebih lagi ya kita harus melihat lagi situasi dan kondisi kita. Kita yang sudah dapat tugas itu di IPCLN ya kan. Dia juga tadi tentang ikrar yang mungkin selama ini kan kita sudah melihat ya, melihat bagaimana kondisi saat ini. Kalau dari IPCLN sendiri, gimana teman-teman dalam hal ini? Seperti yang dikonsepkan Dr. Rido tadi, gimana kira-kira dari teman-teman ada komentar enggak? Siap melaksanakan begitu aja atau gimana teman? Enggak usah heboh, ya gitu. Enggak usah sungkan-sungkan. Mungkin ada hal yang mungkin bisa kita tanyakan. Selama ini sudah jalan semua, teman. IPCLN sudah bagus paparannya atau ada yang mungkin belum perlu ditambahkan apa mungkin begitu. Evaluasi lah mungkin begitu. Termasuk dengan IKRA yang selama ini teman-teman sudah paham ada IKRA yang sudah dilakukan tetangga-tetangganya yang ada bangunan-bangunan itu. Biasanya disosialisasikan itu ya IKRA ya. Iya. Sudah pernah disampaikan ke teman-teman di unit-unitnya. Halo, Hai, hei, halo. nggak apa-apa kita sharing aja evaluasi. Ya silakan Pak. Yang untuk tanya di gedung sebelah di kafe itu